Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Maisarah dengan nomor NIM 202111069. Di sini saya mau menjelaskan latar belakang keilmuan Muhammad Abduh dan aktivitas di luar keilmuan Muhammad Abduh pada tahun 1894 sampai 1905. Syekh Muhammad Abduh dibesarkan dalam lingkungan petani. Syekh Muhammad Abduh dibesarkan dalam lingkungan keluarga petani. Di kampung halamannya, Muhammad Abduh dibesarkan dalam asuhan keluarga yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan ataupun sekolah. Tetapi beliau memiliki jiwa keagamaan yang teguh. Proses pendidikannya dimulai dengan belajar Al-Quran pada seorang guru agama di Masjid Tanta. Untuk belajar bahasa Arab dan ilmu agama dari Syekh Ahmad pada tahun 1862. Dalam pendidikannya, ia mampu mengenal dan menguasai ilmu yang diajarkan tentang Al-Quran sampai fasih. Di saat ia belajar, ia merasa bahwa metode yang dipergunakan itu kurang menarik, sehingga ia berguru ke guru lainnya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Abduh Ibnu Hasan Khairullah. Dilahirkan pada tahun 1849 Masehi di Mahat Al-Nasr, daerah kawasan Sibrahait, Provinsi Al-Bukhairah di Mesir. Dan ayahanda Hasan Khairullah berasal dari Turki. Ibundanya bernama Junainah, berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya sampai ke suku bangsa yang sama dengan Umar bin Khattab. Dalam pendidikannya, ia mampu mengenal dan menguasai ilmu yang diajarkan tentang Al-Quran itu sampai fasih. Di saat ia belajar bahwa metode yang digunakan itu kurang menarik, sehingga ia berguru kepada guru lainnya. Pada lembaga pendidikannya khususnya di Masjid Ahmadi, ia juga mengikuti proses pendidikannya yang dinilai kurang memuaskan karena timbul perasaan kritik akibat metode pengajarannya yang diterapkan di sekolah tersebut, yang mementingkan hafalan tanpa pengertian, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, ke Mahat Nasr. Beliau menikah di usia 12 tahun, dan setelah ia menyelesaikan studinya di Tanta, beliau melanjutkan belajar ke Al-Azhar pada Februari 1866. Tetapi beliau merasakan kekecewaan yang sama dengan metode pengajarannya. Setelah itu beliau pergi ke Mahat Nasr. Setelah itu beliau pergi ke Kairo sebagai sufi. Pada rasa kekecewaan inilah yang menjadikan ia ingin mempelajari dunia mistik dan hidup sebagai seorang sufi
dan saran dari anjuran dari pamannya. Belajar di Azhar ini merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga bagi Abduh, sebab di tahun 1872 ia berkenalan dengan Jamaluddin Al-Afghani yang pada tahun 1839 sampai 1897 Masehi. Karena gurunya yang ilmu dan pola pikir yang maju dan modern, metode pengajaran ditetapkan Jamaluddin Al-Afghani dinamakan metode praktis atau amaliyah, yang mengutamakan pemberian pengertian dengan cara diskusi. Metode itulah yang tampaknya diterapkan oleh Abduh setelah ia menjadi pengajar. Aktivitas di luar keilmuan Muhammad Abduh pada 1894 sampai 1905. Muhammad Abduh adalah seorang teolog muslim, mufti Mesir, pembaharuan liberal, pendiri modernisme Islam, dan seorang teolog penting dan filsafat yang menghasilkan Islamisme modern. Aktivitas Muhammad Abduh tidak terbatas pada mengarang dan mengajar saja, tetapi aktivitas Muhammad Abduh tidak terbatas pada mengarang dan mengajar saja, tetapi bersama beberapa tokoh agama lainnya, beliau mendirikan suatu organisasi dan membuahkan hasil-hasil positif. Namun dari salah satu organisasi, aktivitas anggotanya itu dinilai oleh penguasa Turki di Beirut itu mempunyai tujuan politik. Pada tahun 1888 Muhammad Abduh kembali ke tanah airnya dan oleh pemerintah Mesir diberi tugas sebagai hakim di pengadilan Kanha. Abduh diangkat sebagai salah satu anggota panitia di Al-Azhar. Posisi inilah dipergunakan oleh Abduh untuk merealisasikan ide-ide pembaharuan Abduh. Beliau mencetuskan ide pembentukan universitas di Mesir. Ide ini mendapatkan tanggapan antusias dari pemerintah maupun dari masyarakat. Namun fasilitas ini yang dicita-citakan ini universitas ini yang dicita-citakan ini baru terjadi setelah Muhammad Abduh berpulang ke rahmatullah. Dan universitas inilah yang kemudian menjadi Universitas Kairo pada tanggal 11 Juli 1905. Pada masa puncak aktivitasnya yang membina umat, Muhammad Abduh meninggal dunia di Kairo, Mesir. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.